Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Febrianti dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM terakhir 005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamis. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai routing statik dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai routing dinamis. Oke, langsung saja dalam materi. Oke, routing dinamis routing dinamis ini adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis. Namanya saja dinamis ya. Jadi routingnya ini kita secara otomatis auto dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Nah, dynamic router atau router dinamis ini mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Jadi dia ini tidak bersifat manual ya. Jadi dia mempelajari sendiri rute mana yang terbaik. Kita tinggal mengisikan jalan-jalannya saja, nanti dia sendiri yang akan memilih jalannya. Administrator atau kami tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing atau routing dinamik ini berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Nah, apabila ada jalan satu yang rusak atau tidak dikenali, maka dynamic routing atau routing dinamis sendiri ini akan mempelajari jalan-jalan lain yang dikiranya halus seperti itu, yang dikiranya bisa dilewati. Oke, next. Nah, ini adalah perbedaan dari routing statik dan routing dinamik. Untuk routing statik sendiri, dia berfungsi pada protokol IP, sedangkan dinamik dia berfungsi pada inter-routing protokol. Untuk statik ini, router tidak dapat membagi informasi routing. Sedangkan dinamik, dia routernya membagi informasi routing secara otomatis. Untuk routing statik, routing table-nya dibuat dan dihapus secara manual. Jadi kita memasukkan dan menghapusnya secara manual. Untuk routing dinamik, routing table-nya dibuat dan dihapus secara otomatis. Untuk routing statik tidak menggunakan routing protokol. Untuk routing dinamik dia terdapat routing protokol seperti RIP atau OSPF. Nanti akan dijelaskan mengenai RIP atau OSPF tersebut. Untuk routing statik dia Microsoft-nya mendukung multi-home system seperti router. Untuk routing dinamiknya dia Microsoft-nya mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Nah, ini adalah jenis-jenis routing dinamiknya. Yang biasanya digunakan itu ada tiga, yaitu RIP, OSPF, dan BGP. RIP ini Routing Information Protocol, dia digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan WAN atau Wide Area Network. Untuk OSPF sendiri, dia Open Shortest Path First, yaitu sebuah protokol routing otomatis yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan. Dia digunakan untuk manajemen dalam skala jaringan yang sangat besar. Nah, untuk BGP atau Border Gateway Protocol sendiri, dia melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. BGP ini termasuk dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. Jadi ini sudah eksterior ya. Nah, ini langsung saja kita praktek mengenai routing dinamik. Untuk prakteknya sendiri saya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya sudah membuat diagram-diagram bagannya ya. Ada server server 1, server 2 ini seperti routing statik yang di video sebelumnya, cuma saya ubah menjadi routing dinamis. Nah, untuk pengubahan menjadi routing dinamis ini yang pertama, tentunya yang kemarin di routing statik ini dihapus semua ya, jadi sudah tidak ada, dihapus semua, di remove semua. Ini pada router satu dulu ya. Selanjutnya masuk ke CLI.
masuk ke CLI. Nah, ini di sini klik ini router config router ini ya. Seperti ini, router RIP. Nah, kalau sudah muncul router config router ini, maka ketikkan version 2. Oke. Nah, apabila sudah, nanti apabila diklik enter, maka RIP ini akan otomatis menjadi version 2. Seperti itu. Jangan lupa untuk diklik save ya. Setelah itu, apabila sudah, isikan RIP routingnya, network address-nya seperti ini. Jadi diisinya di sini 92.168. Nah, pengisiannya ini dilihat dari ini kan router 1, dilihat dari PC 1, PC 2, lalu tangan kanan kirinya ya. Untuk PC 1 dan PC 2 ini saya menggunakan 192.168.1.0 saja. Karena ininya kan PC-nya ada dua. Lagi pula nanti di sini juga dia akan otomatis berubah menjadi 1.0, 23.0 seperti itu seterusnya. Agar bisa mencakup dua PC, jadi saya menggunakan 192.168.1.0. Klik add, lalu habis itu selesai, nanti akan muncul di sini. Nah, selanjutnya kita perkenalkan tangan kanan kirinya, yaitu ini 1.3 dan ini 1.3 atau 13 dan ini 12 atau 12. Ya, 12, 13, nah seperti ini. Oke, ini di remove dulu ya. 12 dan 13 seperti ini. Dan itu juga berlaku pada router-router yang lain seperti router 2. Ini juga yang statiknya dihapus dahulu, lalu eh, masuk ke CLI, habis itu lalu masukkan no auto summary, habis itu diklik, lalu version 2, agar nanti di RIP ini bisa berubah menjadi versi 2, seperti itu. Jangan lupa ini di-on-kan semuanya ya. Oke. Apabila sudah disetting seperti itu semua, maka selanjutnya yang perlu dicek adalah di router satu ini. Satu-satu yang mengeceknya di CLI. Ini kalau apabila ada router config router seperti ini, exitkan dahulu, exit lagi, dan apabila sudah seperti ini, klik enter. Nah, router show IP route. Klik enter, nah maka akan muncul ya. Ini ada more, diklik aja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah otomatis terbentuk ya. Jadi ini dari 23 ini eh, dari 23 ini dia bisa lewat via 12 via rotor 2 di serial 3. Lalu di 33 ini kan server satu ya, dia bisa lewat via 12, dia juga bisa lewat router satu ini, 3, nah itu seterusnya. Ini sudah ada RRR ini, tanda R ini yaitu menandakan R itu RIP ya. Jadi ini sudah ada, sudah bisa digunakan, nanti akan dites secara simulasi. Dicek lagi di router 2. Itu IP router. Nah, ini juga sudah bisa via 223.3. Berarti ini via router 3 sini ya. Lalu ini via 23.3 sama ini via 12.1 berarti lewat sini juga sama seperti itu. Jadi ini sudah ada ya, tangan kanan kirinya sudah kebaca, ini juga tadi sudah kebaca. Lalu cek di router 3.
Show IP route. Nah, di sini sudah kebaca juga ini via 23. Via 23 berarti di sini via 23, via 23. Nah, ini juga sudah ada via ini. Oke, oke, sudah ya. Oke, maaf, saya pause sebentar. Oke, selanjutnya karena sudah dicek semuanya ya, sudah RIP-nya sudah ada, maka langsung saja kita simulasikan. Sudah dicek semuanya kan ya melalui show IP route tadi. Selanjutnya masuk dalam mode simulasi. Masuk dalam mode simulasi. Yang pertama, oke, kirimkan paket simple video dari PC1 ke PC3. Ya, kirimkan paket simple video dari PC1 ke PC2. Mari kita coba dari PC1 ke PC2. Oke, oh sebentar. Memang harus dicoba dua kali ya. Dari PC1 ke PC2. Oke, bisa. Oke, oke, sudah bisa ya. Oke, selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC3. Kali ini, oke, lewat router 2. Jadi dia akan secara otomatis memilih jalan yang dekat atau jalan yang terbaik ya. Seperti itu. Oke, lalu kita coba dari PC2 ke server 1. Oke, nah dia secara otomatis akan memilih jalan yang tercepat. Oke, sudah. Oke, selanjutnya dari PC3 ke server 1. Oke, oke, sudah bisa ya. Jadi, routing dinamis ini kita tinggal memasukkan eh, identitas-identitas saja seperti tangan kanan kirinya, router satu ke router 3, router satu router 2, router 3 ke router 2, router 2 ke router satu dan sebaliknya seperti itu. Nah, apabila ada salah satu tangan yang diputus, misalkan yang ini, router satu ke router 3 ini kan di serial 2 ya, 13, saya disable, saya disable. Nah, lalu eh, saya coba untuk mengirimkan dari PC1 misalnya ke server satu kan harus lewat router 3 ya. Oke, kita coba. Nah, ini dia akan mengalami X. Dia akan silang. Kenapa? Karena di PC3 ini saya tidak mendefinisikan jalannya. Jadi saya hanya mendefinisikan jalannya 13 ini tadi, 13 ini tadi. Saya tidak mendefinisikan jalannya bahwa akan ada jalan lain seperti 12 ini, 12 dan 23. Kita lihat di router 3, di RIP-nya ada ini kan, 12-nya belum ada. Nah, ini 12-nya kan belum ada. Jadi dia tidak akan bisa ke sini. Dia tidak akan bisa lewat sini. Karena tidak ada definisi bahwa bisa lewat jalan sini. Kita tambahkan 12, 12, 12. Ini, titik nol misal. Oke, seperti ini. Ini di router 3. Di router satu juga didefinisikan seperti ini. Oh, 12 udah ada, 13 tidak ada ya.
23 tidak perlu, nanti di sini juga udah ada. Oke, tidak perlu. Oke, selanjutnya kita save. Di router 3 tadi juga di save. Oke, coba persatu ke sini, isi satu. Oh, masih belum bisa. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Ternyata tadi karena belum di-save semuanya ya. Jadi harus di-save dahulu, di-setting, save semuanya. Oke, seperti tadi, kita coba dari server satu ke PC satu. Oke, nah setelah didefinisikan, maka dia akan lewat jalan yang ada. Oke, oke, sudah ya. Lalu kita coba dari PC 2 ke server 2. Oke, oke, jadi sudah bisa ya. Hmm. Oke, itu saja dari materi routing dinamis yang bisa saya share hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.